Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, serta sehat walafiat, menjadikan kita masih sebagai umat beliau Nabi Muhammad SAW. Termasuk nikmat daripada berkumpulnya kita memanfaatkan malam-malam akhir ini, sekaligus beriktikaf di masjid-masjid malam-malam terakhir ini, juga dengan khutbah Quran, ditambah istijabah, kumpulan daripada mengundang istijabah doa, Ramadan, masjid, Quran, menyebut nama Rasulullah SAW. Ya, yakinlah doa kita disijabah oleh Allah, bukan karena kita, tapi karena Quran. Bukan karena man unzila alal Quran, orang yang diturunkan kepadanya Quran SAW. Rasulullah, masjid yang tempat yang mulia, rumah-rumah Allah Ta'ala. Malam-malam akhir Ramadan, pastilah kita yakin. Satu saja dari ini aja sudah bisa melesatkan kita punya doa bagi kalau semuanya berkumpul. Ditambah lagi hati yang bersih, hati kita yang munajat pada Allah SWT. Mudah-mudahan semua hajat kita bukan hanya hajat duniawiyah, tapi ukhrawiyah, khususnya hajat-hajat karena kita ini tidak ngerti hajat ukhrawi, kadang-kadang kita cuma ngerti hajat duniawi, makanya kita baca doa-doanya para aulia itu karena di situ banyak hajat ukhrawi yang kita tidak paham. So, saya ingin membahas sebetulnya khutbahnya Habib Ali, khutbahnya Habib Musa bin Alwi Asy-Syighab itu biasa dibaca malam 21. Saya coba pinjam satu ya. Nah, antum simak. Biar pintar. Dengan dijadikan jimat ini disimak. Itu di halaman ya. Khutbahnya Habib Ali, Habib Musa bin Alwi. Bukan itu khutbah Qaf, itu nanti. Ya, halaman 102. Ya, Musa bin Alwi Asy-Syighab itu ada manaqib sedikit singkatnya. Beliau diangkat jadi qadhi itu umur 24 tahun. Beliau ini termasuk gurunya Sohibul Maulid juga, itu Ali Habsyi. Di Sirwan, dan khutbahnya ini selalu dibaca oleh dari mulai zaman setelah beliau terus sampai di Ramadan. Biasanya kalau di Surabaya itu malam 21 ini biasanya. Ya kalau tidak nutup nanti saya tutupkan di malam mana lagi? Malam apa? Besok 23 mungkin 25 dibagilah 21, 23, 25, 27, 29 bagi separuh-separuh. Ya 21, 23, 25 nanti 27, 29 itu khutbah Qaf. Khutbah Qaf itu khutbah perpisahan dari Ramadan. Itu bisa disimak. Tadi yang bawa buku ini, bukunya kasih kalian kalau mau nyimak. Ada bukunya. Halaman 102. Sebelum itu saya ingin menyetir sedikit apa yang dibaca tadi qasidahnya. Dari ini qasidah juga dari Habib Ali Habsyi tadi itu. Itu ungkapan beliau. Itu qasidah itu sebetulnya beliau gubah di malam 26 Ramadan. Jadi beliau menyampaikan salam. Wahai Ramadan, salam dari kami. Wahai bulan yang penuh berkah. Karena mengucapkan salam kenapa? Karena hampir usai mengucapkan salam. Ya mabrukuh syahr nur wa halil dhalal. Alangkah berkahnya bulan ini, bulan yang menghilangkan segala kegelapan. Allah yu'idak alaina, semoga Allah mengembalikan engkau wahai Ramadan kepada kami. Amin amin ya Allah. Bil hanafid dawam. Ini tadi yang dibaca ya. Ini dibaca qasidah tadi supaya tidak terkesan cuma hidung saja. Jadi saya
ambil sedikit lah. Ya, kita bagi waktu, ya, ambil sedikit saja. Semoga Allah mengembalikan kau wahai Ramadan dalam keadaan senang selalu tahun berikutnya nanti insyaallah taala. La zalat a'id alaina am ba'dam, senantiasa kau kembali kepada kami tahun demi tahun, atau itu harapan kita. Tahun demi tahun kita masih bisa merasakan Ramadan. Atau alangkah agungnya kau wahai Ramadan, bulan fik asrar tabdu idham, bulan yang mana di situ rahasia itu nampak besar bagi orang yang ahli sir, bagi yang kita yang terhijab biasa-biasa saja. Bagi yang ahli sir, mereka melihat betapa banyak sir asrar dari Allah yang Allah bagikan. Ala rijalil huda. Ini kepada siapa sirnya Ramadan itu dibagikan? Kepada rijalul huda, kepada orang-orang yang ahli petunjuk, ahli qulubis silam, ya. Orang yang ahli qulubis silam, hati yang selamat, ya. Hati yang selamat itu syaratnya, hati yang bersih. Maka di situ wajah kita, ya Allah isi, mudah-mudahan kita termasuk dapat bagian dari apa? Koret-koret ya, koret-koret lah. Dapat bagian sudah untung. Kalau lihat perayaannya kita ini kayak gini, rancingan kita dapat sisa-sisa sudah alhamdulillah. Li faraku fi lailin min al-manam, orang yang di malam harinya berpisah dari tidur, dari rasanya tidur, itu yang dapat rahasia di orang malam ini. Li jannahil lail batul muhammin dia. Kalau malam datang mereka menginap bermalam dalam keadaan berdiri ala tilawah, yamurul lail zam bizam, zaman bizaman, ala tilawah, ya, atas mereka berlalu malam mereka itu atas tilawatul Quran, yamurul lail, berlalu malam mereka zaman bizaman, satu waktu demi waktu terus. Aswaq fi haribih, mereka meramaikan pasar, yang mana pasar di situ beruntung orang yang ba'fi hawasam, orang yang menjual beli dan bertawar menawar di pasar itu. Itu pasar akhirat, pasarnya para aulia usulin. Kam min muwaffaq biagatna al maram, betapa banyak orang yang sudah diberi taufik oleh Allah di situ mendapat malam apa yang dia inginkan dari rahasia Allah sementara di malam-malam itu. Inna sawabik li kasamusir jaru'u syarifah siham, li kusimusir, orang yang dibagikan oleh Allah rahasia pasti jaru'u, akan datang di hatinya syarifah siham, anak panah yang mulia dari Allah Ta'ala. Inna sawabik gisma jarul lanam, sungguh sawabik ketentuan Allah yang telah lalu itu sudah berlaku di Allah, sudah tentukan mana. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sawabiknya dapat, yang ketentuan kita dahulu dapat, termasuk orang yang dapat bagian dari rahasia itu. Amin. Had gismu al-ghurub, ada orang had, jadi ahad. Had gismu al-ghurub nasubu bil ula lukhiyam, ada orang yang bagiannya didekatkan oleh Allah SWT. Ya. Wafi rogoh behusnya sawabik, dia naik terus dengan sawabik dari Allah, ketentuan yang tertentu dari Allah. Fitugo, naik ke dalam tangga ketakwaan ala makom, pada makom yang paling tinggi. Wahad ma'al abad gismu ingkotok bil hutom, ada lagi yang bagiannya cuma konsentrasi masalah dunia saja, akhirat tidak dapat. Alhamdulillah. Dan kita masuk yang bagian pertama. Amin ya rabbal alamin. Al-Qasim Allah, yang bagi adalah Allah. Malil abad fi kalam, tidak ada protes, tidak ada kalam bagi hamba yang bagi Allah Ta'ala. Maka beruntunglah orang yang bagiannya kedekatan dengan Allah. Merugilah orang yang bagiannya cuma dunia saja. Alhamdulillah. Ya Rabbal Arbab. Ya. Ini biasanya kalau sudah doa atau pakai itu biasanya lagunya agak berubah. Kalau tadi Malakut ismu inni tabil khusam Al-Qasimullah Malil abad fi dhakalam Ya Rabbal Arbab Abduk ta'atal Ma'atabkom Ilmu'uk Bintang. Ada perubahan lagunya biasanya. Tidak apa-apa lah, yang penting sampai di situ. Di akhir qasidahnya beliau berdoa pada Allah, ya Rabbal Arbab, wahai Tuhannya segala penguasa segala Tuhan. Abduk tahtal abadkom, hambamu di pintumu berdiri.
Yad'u, hambamu itu menyerumu. Min galab yarjuk minka husnul, dari hati berharap darimu penutup yang baik bagi, maksudnya baik penutup yang baik di bulan ini, bulan kita ini ditutup dengan baik bagi kita atau umur kita. Bijaya khairil wara, dengan kedudukannya sebaik-baik makhluk, al-mukhtar yang terpilih, badrul tamam, purnama yang sempurna, sallallahu alaihi wasallam. Asyraf nabi, paling mulianya nabi. Libihil qadru wasyastigam, karena berkat beliaulah semua alam semesta ini bisa istiqomah, bisa jalan karena berkat beliau. Bahkan tercipta karena berkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mahbub qalbi, beliaulah kekasih hatiku, alladzi hubbu sakan fil idham, yang cintanya tinggal sampai kepada tulangku, sampai kepada tulang. Ahwa wisaluh, saya kepingin berjumpa dengan beliau, walau hatta yaghfir mana, meskipun di dalam mimpi, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi baligh alaikum qurbi a'lam rabb. Ya Tuhanku, sampaikan baligh ali min qurbi, sampaikan Ali Habsyi atau kita semua min qurbi, dari kedekatan kepada beliau yang paling dikehendaki oleh, yang paling tingginya dari kehendak kita. Udkhilu wa ahluh, masukkan dia dari kita semua, dari keluarga kita, bersama Mukhtar, bersama Rasulullah SAW di Darussalam, di surga nanti. Wassalli ya Rabbi mawadatu yarhamam, dan sholawat ya Tuhanku semoga tetap terlimpah selama berkicau burung-burung merpati ala Nabi Mustafa, terlimpah atas Nabi yang terpilih, yang Mukhtar, khairul anam, sebagai manusia, wa ala washabihi rijal kiram, dan keluarga dan sahabat beliau sebaik-baik rijalul kiram, sebaik-baik laki-laki, baik-baik orang-orang yang mulia. Lalu kita bersama mereka, amin ya rabbal alamin. Adapun di khutbah itu halaman 102, khutbah punya Habib Muhsin bin Alwi Segaf. Habib Alwi Muhsin bin Alwi Segaf Simun. Rahimahullah radhiyallahu anhu wa ana bi ulumi bi ulumi sayyidil awliya rasul bidzurina amin. Biasanya dibaca di malam 21. Beliau mulai dengan ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Alhamdulillahilladzi la yaghfiru man dhanna bihi khairan wa amalah, segala puji bagi Allah yang tidak akan kecewa orang yang bersangka baik kepada Dia. Al-Karim, yang maha dermawan. Alladzi la yaruddu man qasadahu wa amalah, zat yang tidak pernah menolak orang yang menuju kepada Dia. Falahul hamdu, maka baginya segala puji. Ja'ala babat taubat maftuha. Pujian untuk apa? Pujian karena Dia menjadikan pintu taubat selalu terbuka untuk para orang yang mau taubat. Kapan saja, di mana saja, selama belum nyawa di kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari barat. Wa fadlu maqduran lisairin, zat yang karunia-Nya terlimpah pada orang yang meminta. Walahu nafahatun bi aymin dari min atal mutaqaddidin, dan Dia punya hembusan-hembusan yang khusus dari rahmatnya di hari-hari, bagi hari-hari yang khusus seperti ini. Bagi siapa? Bagi orang yang mutaqaddidin, yang mau menghadap, yang diam-diam ada apa? Iya, yang mau menghadap. Iya, logikanya kalau rezeki zahir, kita suruh orang Islam berdoa di rumah, tidak usah pergi ke kantor atau toko. Harusnya tidak bisa, ini harus diikhtiarkan. Rezeki zahir, jadi rezeki batin. Kenapa tidak ikut khatmul Quran atau tidak tarawih? Belum dapat hidayah. Hidayah itu rezeki batin. Kalau rezeki zahir perlu diusahakan, rezeki batin juga, karena Tuhannya zahir, Tuhannya batin, Allah Tuhannya dunia, Allah Tuhannya akhirat. Allah, kenapa kok bisa logikanya terbalik? Rezeki zahir ongso-ongso, rezeki batin belum dapat hidayah. Ya. Bagi orang yang mau menghadap lil muta'alidin, wassalatu wassalamu ala khairil anam, semoga salawat dan salam tetap kepada sebaik-baik manusia Muhammadin wa alihi wasallam, Muhammad dan keluarganya dan sahabat yang mulia. Mata aku fasobahum bidzalam, selama bersilih ganti pagi dengan kegelapan malam. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi rabbil alamin. Saya wasiatkan kepada kalian wahai hamba Allah dan pada diri saya pribadi dengan takwa kepada Allah Rabbul Alamin, penguasa seluruh jagat raya. Allati hiya wasiatul awwalin, bagaimana takwa itu merupakan wasiat bagi generasi awal dan akhir. Apa itu? Kita sudah sama tahu pengertiannya. Yamtithalu ma bihi lahu amar, itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, walintihahu amma hadzaru minhu saja, dan dia
adalah berhenti dari segala apa yang Allah larang dan Allah cegah. Wa ajalul makmurat, dan paling mulianya makmurat, paling agungnya perintah adalah as-shalah, adalah salat. Al-ihya imaduddin, yang mana itu adalah tiangnya agama. Wa ja'alallahu fiha qurrata ainin sajal mursalin, dan Allah jadikan salat itu penyejuk hati daripada sebaik-baik para rasul SAW. Babul milah, maka salat itu adalah pintu agama. Mu'tamun nihlah, salat itu adalah seolah sebagian besar daripada agama atau hadiah dari Allah. Yang paling besar adalah salat. Fal muhafidh ala fi awwal waqti laysa dhafir, orang yang menjaga salat di awal waktunya bersama dengan bagus salatnya dia dhafir, orang itu beruntung dunia dan akhirat. Wal muqassir biha, sedangkan orang yang teledor pada salat ghaibun wa khasir, dia pasti kecewa dan merugi. Man sholat bi tamassul hudur khusyuk, siapa orang yang sholat dengan tamaskun, merasa miskin, merasa fakir di hadapan Allah, hudur hatinya, hati pikirannya khusyuk, nala thawabal jazil wa maqaman marfu, dia akan mendapat pahala yang besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Bukan barada, dan sungguh telah datang keterangan anna sholat demikian dalam satu riwayat bahwasanya sholat itu ibarat timbangan. Sholat itu ibarat timbangan. Faman wafahu fi'ala, siapa yang memenuhi timbangan, dia akan dipenuhi oleh Allah. Siapa yang memenuhi sholatnya, dia akan dipenuhi oleh Allah SWT. Faman tawfafa, siapa yang nyuri timbangan, nyuri dari sholatnya, faqad sami'tum qaul Allah, maka sungguh kalian telah mendengar firman Allah, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang mencuri timbangan. Makanya berlaku juga begitu. Tsumma zakat, setelah itu perintah berikutnya adalah zakat. Fa'innaha tahurul iman, sungguh zakat itu adalah pensuci daripada iman wal amwal, dan pensuci daripada harta. Wa tarik lahu wa tarkusul dhalal, dan yang meninggalkan zakat berada pada puncak kerugian dan kesesatan. Tsumma siyam, kemudian perintah berikutnya adalah puasa. Fa junnatun minal adab, puasa itu adalah benteng dari azab Allah. Wa sulamun ila ridha rabbil arbab, dan puasa itu adalah sulam, tangga menuju ridhonya Allah, cintanya Allah. Mudah-mudahan Allah kita cintakan, Allah cintakan dia kepada kita, Allah cintakan kita kepadanya, Allah cintakan, kemudian kita masuk dicintai dan mencintai Allah SWT. Faman shoma fala yarfuth wala yaghtab, maka siapa yang berpuasa, maka jangan dia berkata-kata rafas, berkata-kata kotor, jangan dia berghibah, wala yafsuq, jangan dia berbuat fasik, wala yaghtab, jangan dia berghibah, membongkar aib orang lain. Kemudian dikatakan tsummal hajj, kemudian termasuk perintah Allah dan Rasul SAW adalah haji Baitullah Haram ke Baitullah, yang dimuliakan dan dihormati. Fa innahu khamisul arkanil Islam, sebab itu adalah yang kelima daripada rukun Islam. Faman istata'a wa lam yahujja falyamut ila yahudin, siapa yang mampu lalu dia berhaji, maka silakan dia mati. Jika dia mau mati dalam keadaan Yahudi, atau kalau mau dia mati dalam keadaan Nasrani, na'udzubillah min dzalik. Wal manahi katsira, sedangkan larangan-larangan Allah itu banyak. Larangan-larangan Allah itu banyak. Wa akibatu murtakibah khatirah, dan akibat dari orang yang melaksanakan larangan Allah itu khatirah, sangat genting, sangat bahaya sekali akibatnya. Famin absya'il khiyanah, di antara paling jeleknya larangan Allah adalah khianat atas amanat. Alati hiya bi'satil bitanah, yang mana khianat itu sejelek-jeleknya teman daripada amat. Waliyadzubillah min dzalik. Wal ghish wal khadi'ah, sama al-ghish khadi'ah, menipu, mereka daya selama muslim, itu paling besarnya kezaliman. Wa aklu amwalin nas bil batil, makan harta orang dengan cara yang batil. Alhamdulillah. Masih surveinya TP, masalah duit tidak berhasil, gagal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian wal ghish wal khadi'ah. Jadi wa aklu amwalin nas bil batil, sampai kalau antum perhatikan ayat siam, rangkaian ayat siam tuh. Setelah ayat 187, uhilakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum, itu lepas ayat siam, apa Allah bilang? Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi artinya apa? Itu isyarat kalau orang lulus siam itu harusnya dia warok,
Maksudnya dia hati-hati. Itu berarti lolos. Maaf bahasa rasa Ramadan. Lulus. Kalau enggak maka cuma lolos tapi enggak lulus. Makanya ayat setelah 187, ayat 188 coba buka nanti Qurannya. Ayat 188 itu langsung ayat siang langsung masalah harta. Karena orang siang itu kan takwa, berarti kalau sudah takwa diuji sama dunia, kalau lulus. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Taala. Wal kadhib, ya lulus ya. Bukan cuma lulus. Wal kadhib wal hikd wal hasad. Dan di antara maksiat yang paling besar adalah dusta, hikd, dengki, hasad, iri, riba dari wal baghdha, saling kebencian, wan namimah, adu domba. Dan yang mau diadu adalah domba. Manusia tidak mau diadu. Wa yal haliqaniti, dan itu adalah pencukur agama. Semua itu adalah pencukur agama. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW jelas, laisa haliqatu sya'ar, kata Rasulullah, itu bukan pencukur rambut, tapi pencukur agama. Alhamdulillah. Semua sifat-sifat buruk tadi yang disebut itu pencukur agama. Haliqaniti wal madzalim, hati-hati terhadap kezaliman terhadap orang lain, sangkut pautan terhadap manusia. Baina dzulumat yaumil qiyamah, karena itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. La yajru ilal ada, tidak bisa membersihkannya kecuali harus ditunaikan apa sangkutan kezaliman tadi kepada orangnya. Bukan baru dari Nabi SAW, maka dikatakan oleh beliau SAW, ana radda dirhamin madlamah, bahwasanya mengembalikan 1 dirham perak dari hasil kezaliman afdal di sisi Allah daripada 4.000 sedekah yang diterima. Mengembalikan 1 dirham yang haram, 1 rupiah, 1 rupiah yang haram itu lebih afdal dari sedekah 4.000 diterima pula. Sedekah yang diterima 4.000 kali lebih afdal. Jangan sedekah sini duitnya orang diumbat terus. Ya utang tak tahu parahnya. Utang selamat, dapat semangat dan bayar. Mulai. Bukan Rasulullah SAW bersabda, la anta ja'ala fi fika turaban khairun laka. Sungguh kau jadikan di mulutmu pasir, itu lebih bagus. Anta ja'ala fi haraman ta'aman haraman, daripada kau jadikan makanan yang haram. Lebih baik kau makan pasir. Bukan Rasulullah SAW layak pada Allah salah. Maka Rasulullah SAW dikatakan apa? Kata beliau, tidak diterima sholatnya seseorang fi jawfi luqmatun min haram, yang ada di perutnya 1 suap dari barang haram. Beliau bilang, bukan Rasulullah SAW bersabda, arba'atun haqqun 'ala Allah la yadkhulul jannah. Ada 4 orang yang sudah menjadi hak bagi Allah untuk tidak dimasukkan ke dalam surga. Nauzubillah. Wa la yadhikum na'imah, dan Allah tidak akan merasakan pada orang itu nikmatnya surga. Nauzubillah. Mudminul khamri, orang pecandu khamr, minuman keras atau sebangsanya. Wa akilu riba, pemakan riba. Wa akilu malil yatim, pemakan harta anak yatim berhak tanpa ada hak. Itu lagi musim kemarin kan, sedekah apa? Tanda apa? Biasa diganti di masjid-masjid. Bantuan. Oh no. La ilaha illallah. Ya. Wal aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada 2 orang tua. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung dari semua itu. Rasulullah SAW la yarqul jannah qati rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan satu orang yang mana rahmat atas kaum fihim qati rahim. Dan rahmat tidak akan turun atas satu kaum, di situ ada orang yang memutus silaturahim. Nauzubillah. Maka Rasulullah SAW juga sudah bersabda, kullu muslim al muslim haramun damuhu wa maluhu. Setiap muslim satu muslim yang lain haram darahnya, kehormatannya, darahnya untuk ditumpahkan atau disakiti dia sehingga tertumpah darahnya atau dilukai. Wa yaduhu, kehormatannya haram untuk dirusak sehingga digibahi dan sebagainya. Wa maluhu, hartanya haram untuk diambil. Wa sami'tu wallahu a'lam bissawab. Jadi dari kalamnya Jabari Habsyi, ya, beliau mengatakan nikmat Rasulullah itu sangat besar pada kita. Diberikannya Rasulullah pada kita, seandainya kita sujud di atas bara api pun untuk membalas itu tidak akan terbalas nikmat dari jasanya Rasulullah SAW. Dan terus untunglah, kata beliau, Tuhan kita ini yu'amilna mu'amalah, itulah Allah itu memperlakukan kita dan perlakuan yang baik. Kalau Allah perlakukan kita dengan kita punya sifat, habis kita. Kata beliau, ini pada kalimat al-ghaflah bi atas zaman katurat. Kelalaian pada zaman ini banyak. I'rad anillah, berpaling dari Allah itu banyak. Binyum yusbih, dari mulai pagi hari, tusrikus syams, matahari terbit sampai taghibu syams, sampai terbenam matahari. Itu saya cukupkan di situ, yang buat banyak nanti dilanjutkan lagi insyaallah. Pokok sami itu halaman 1.
Dikatakan sampai mulai pagi hari, kelupaan dari Allah itu banyak. Mulai pagi hari sampai terbenam matahari, ya, lupa dari Allah. Wa yaksi rabbah, mulai pagi sampai terbenam, tidak ada berhenti-berhentinya maksiat pada Allah. Alhamdulillah. Malakus shimal taib minal kitab, wa malakul yamin waqif. Malaikat kiri capek nulis dosa kita, kata beliau. Malaikat kanan santai. Malaikat kanan itu santai. Malaikat kiri yang kasihan pada kita maksudnya. Waqif mayaktub hatta hasanah, tidak menulis sampai satu kebaikan saja tidak ada. Alhamdulillah. Kita tahu tasawwur insan tadi sayyiat baik jumalan. Kalau orang seandainya ditulis keburukannya itu semua yang dilakukan diucapkan, dia pasti akan dapati banyak keburukannya. Kita tasawwur nanti hasanat, ketika dia buka kebaikannya ternyata khali, sepi, tidak ada. Alhamdulillah. Kamu insan asyhur wasini, berlalu setahun, sebulan, manusia itu tetap dalam keadaan seperti itu. Ila mata, kata beliau, sampai kapan kamu mau seperti itu? Wa anta tukir dhahra bil nasi, kau bebankan punggung untuk menanggung dosa dan maksiat yang kau bakal tanggung. Di belakang dunia akhirat, kata beliau. Hati-hati, di belakang dunia ini ada akhirat. Dari belakang kehidupan ini hayat maut, ada mati tidak berhenti. Hisab ala nakir wal kitmir, dihisab atas nakir dan kitmir. Nakir kitmir itu lubang yang kecil yang namanya kurma, bijinya kurma yang mau tumbuh tunas, itu lubang kecil yang akan tumbuh, itu nakir kitmir. Akan dihisab sekecil apapun, kata beliau. Pemayak mamithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan mithqal dzarrah, seberat dzarrah khairan kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan satu dzarrah daripada keburukan, yarahu, dia akan melihatnya. Idza batti matakil dzar mahsiya alaik kaifalak mataqawiyal insan. Kalau sudah kau paham ayat itu, bahwa matakil dzar seperti dzar saja, sesuatu yang paling kecil itu bakal ditimbang, bagaimana kau tidak takut wahai manusia? Kaifalak matarji, bagaimana kau tidak kembali kepada Allah? Kaifalak matatu, bagaimana kau tidak taubat kepada Allah? Masih di zaman kasurat, maksiat pada zaman ini banyak, ya. Banyak daripada maksiat pada zaman ini. Al-ain taksi, mata kita bermaksiat, telinga kita maksiat, lisan kita, belum setan gempeng ini, setan kota ini, gak keluar ya, ini masuk info di sini. Berjawari mutlaqah, ya. Anggota badan kita dilepas dalam kemaksiatan. Itu jawab, ikatlah anggota badanmu dari maksiat. Tahanlah anggota dari maksiat, terutama di bulan ini. Irji'u ilallah wa tubu ilaih. Kembalilah kepada Allah, taubatlah kepadanya. Yang fil asli maksiat, cukuplah orang maksiat itu dari maksiatnya. Apalagi di akhir Ramadan ini, kita tinggal sedikit, justru tinggal sedikit bukan malah kendor, harusnya gimana? Kalau kita merasa kemarin kurang, ya saatnya kita memperbaiki itu malam 21 sampai nanti. Ya, min maksiat fil mudrib min dzunub. Ya, cukup orang yang berdosa itu daripada dosanya. Yang fil mudrib min dzunub, cukup orang yang mengo, berpaling dari Allah daripada keberpalingannya. Allah ya Rabbana ila jamil, semoga Allah membalikan kita kepada Allah dengan pengembalian yang baik. Yaitu ala nasina, Allah ampuni dosa kita. Ya ghafir lil mudzinibina, Allah yang mengampuni orang yang bermaksiat yang berdosa dari kita. Yuqarrib bainana, Allah dekatkan yang jauh dari kita. Yu'alim jahilana, Allah ajarkan orang yang jahil dari kita. Yusil maqtu'ana, Allah sambung orang yang terputus dari kita. La yaghrum Allah, jangan sampai kita tertipu dengan kemahasabaran Allah. Dengan Allah Maha Sabar, tapi di balik itu Allah itu sendiri diqom. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala tauhidnya di akhir-akhir malam ini. Dan ya, yang ikutlah kepada mereka, kepada orang-orang yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi tadi dalam qasidahnya, orang-orang yang dengan hati bersih, dengan banyak amal, mestinya turun sir rahasia pada hati-hati tadi itu. Pada kita kebagian lah, korek-korek ya, korek-korek karen-karen ya, karen-karen. Amin ya. Tapi itu husnuzon kita kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ala hadiniya, ala mana habibana Ali Habsyi, ala mana wahai Muhsin bin Ali, ala mana wa syuyukhuna rijaluna wa rasulun. Qul ya Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Wahina baroza. Itu semua Gus. Baca dulu ini semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
baca itu terus. Tiga lagi. Ini apa? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله